Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pertemuan pertama kali ini dengan Pak Tulus. Kita insya Allah akan mulai pembelajaran tema 5A. Pertama-tama marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku, sucikanlah hatiku, sehatkanlah badanku, indahkanlah akhlakku. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran tema 5A dan subtema 1, diawali dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, pada materi kali ini kita membahas tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila diartikan panca itu 5 dan sila itu dasar, berarti adalah 5 dasar. Dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kita tahu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan simbol bintang. Sila pertama memiliki arti yaitu kita mengakui akan kebebasan memeluk agama dan kita menghormati perbedaan kepercayaan atau umat agama yang berbeda-beda di antara kita semua. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh dari sila kedua, sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan manusia, ya. Jadi seluruh manusia beragam suku, beragam budaya, adat istiadat, semua sama, ya. Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian saling mencintai sesama manusia. Ketiga, bertenggang rasa dan saling membantu sesama manusia yang membutuhkan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita kenal dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetapi tetap satu jua. Yang kedua yaitu cinta, perdamaian dan persatuan. Kemudian yang ketiga rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contoh ya, dalam bermusyawarah, bekerja atau belajar kelompok biasanya ada perbedaan pendapat, ya, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan. Nah, itu harus kita dahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Tidak boleh kita saling egois, ingin keinginan kita yang dituruti, ya. Jadi kita harus bersama-sama, tujuan bersama dan mendahulukan kepentingan bersama, seperti itu. Kemudian yang kedua, melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, ya. Dari berbagai pendapat yang berbeda-beda kita musyawarahkan untuk kebaikan tujuan bersama. Lalu kita putuskan di situ. Ya, kita sepakati baiknya seperti apa. Itu yang dinamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kita lanjut ke sila kelima. Berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang sesuai dengan sila kelima ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya bersikap adil
sesuai kebutuhan tiap orang atau kelompok, bukan dibagi sama rata. Nah, maksudnya apa? Berarti dilihat dari kebutuhannya. Kemudian yang kedua, sikap suka bekerja keras. Nah, suka bekerja keras. Jika kamu punya keinginan, punya tekad, kamu harus bersungguh-sungguh mewujudkannya. Yang ketiga, menghormati kedaulatan bangsa sendiri. Nah, menghormati kedaulatan bangsa sendiri. Kita lebih suka belanja barang-barang dari luar negeri atau barang-barang dari dalam negeri. Dari situ kita bisa bersikap, kita bangsa Indonesia harus membeli produk-produk atau barang-barang yang buatan dalam negeri. Itu salah satu sikap yang menghormati kedaulatan bangsa sendiri. Seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat, menganggap bangsa lain yang sama sederajat. Nah, sederajat artinya bangsa-bangsa negara lain di dunia ini sama seperti Indonesia, yaitu berhak untuk berkembang, untuk maju, untuk cerdas, untuk kreatif, tapi berkewajiban juga saling menjaga perdamaian dan persatuan satu sama lain. Itu ya. Ya, kita lanjut ke mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita mengawali dengan materi gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari paragraf terletak dalam kalimat utama. Nah, pengertiannya, gagasan pokok yaitu kalimat utama pada sebuah paragraf. Teman-teman pasti sudah pernah ingat ya, pernah belajar tentang paragraf. Dalam sebuah teks, sebuah paragraf terdapat 4 kalimat atau 4 titik di dalam paragraf. Gagasan pokok pada awal paragraf disebut deduktif. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada contoh dari sebuah paragraf yang gagasan pokoknya terletak pada awal paragraf. Teks yang bercetak miring dan digarisbawahi itu adalah gagasan pokoknya dalam sebuah paragraf. Terletak pada awal paragraf. Gagasan pokok pada akhir paragraf disebut induktif. Ya, jadi kalau tadi deduktif terletak pada awal paragraf, sekarang induktif terletak pada akhir paragraf. Nah, ini kita lihat contoh dari gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf. Tulisan teks yang bercetak miring dan digarisbawahi ya di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga ada gagasan pokok campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Maka disebut gagasan pokok campuran. Karena gagasan pokoknya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kita lihat, ini gagasan pokok dari sebuah paragraf ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya, berikut tadi sudah Pak Tulus sampaikan tentang gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Ya, kita lanjut ke pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam materi IPA tema ini kita membahas tentang organ gerak pada makhluk hidup. Kalau tumbuhan bergerak dengan statis atau tetap, ya, ketiup angin, mengikuti condong arah matahari, ya, terus kemudian bermekaran dari tunas menjadi menjulang tinggi, ya, itu statis, tetap. Nah, sedangkan kalau gerak pada hewan
dipengaruhi oleh habitatnya, tempat tinggalnya, dan juga alat geraknya. Ya, alat geraknya berbeda-beda. Contoh, gerak ular dengan gerak katak berbeda karena ular dengan katak organ geraknya atau alat geraknya berbeda bentuk, ya. Sapi dengan ikan bergeraknya beda karena sapi organ geraknya dengan kaki berjalan atau berlari, ikan dengan siripnya yang di air berenang gitu. Seperti itu. Nah, terakhir yaitu gerak pada manusia. Manusia terdiri dari otot, dari tulang dan persendian. Nah, otot disebut dengan alat gerak aktif. Apa itu aktif? Aktif artinya menggerakkan, ya. Otot dapat menggerakkan organ-organ pada tubuh manusia. Tulang disebut alat gerak pasif, ya, karena tulang digerakkan oleh otot, ya. Contohnya seperti ini. Ya. Digerakkan oleh otot. Nah, kemudian sendi-sendi atau persendian. Sendi-sendi ada dua. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh, kalau sendi yang dapat digerakkan, pergelangan tangan, lengan, siku, terus kemudian bahu, lutut, dan pangkal kaki. Itu bagian sendi-sendi pada tubuh manusia. Tulang pun ada dua, terdiri dari dua bagian. Tulang rawan, contohnya kuping, telinga, hidung, itu disebut tulang rawan karena bentuknya lentur, elastis, ya. Hidung, tulang rawan, ya. Kemudian yang kedua, tulang keras, ya. Tulang keras terdiri dari bagian-bagian seluruh tubuh manusia. Lanjut ke IPS, ya. Kita akan membahas letak geografis Indonesia. Nah, geografis Indonesia terletak secara astronomis dan geografis, ya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. 141 derajat bujur timur. Nah, kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis lintang antara lain sebagai berikut. Wilayah Indonesia sebagian besar terletak di belahan bumi selatan. Ya, di belahan bumi selatan, utara, selatan, barat, timur. Nah, belahan bumi selatan. Kedua, wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis yang membentang pada pusat tengah-tengah poros bumi. Garis yang membagi antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Itu garis khatulistiwa. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki iklim tropis. Apa itu tropis? Artinya musim panas dan musim hujan. Ada dua musim, ya. Disebut iklim tropis, musim panas dan musim hujan. Dua musim. Kemudian kondisi geografis Indonesia berdasarkan garis bujurnya antara lain sebagai berikut. 1. Wilayah Indonesia terletak di bumi bagian timur. Nah, secara geografis berarti dilihat dari wilayah di Indonesia terletak di bumi bagian timur. Nah, yang kedua, panjang garis bujur Indonesia ialah 46 derajat. Letak geografis Indonesia sangat strategis, ya. Kenapa disebut strategis?
Karena Indonesia terletak di antara dua benua. Apa itu? Yaitu benua Asia di atas peta Indonesia dan benua Australia di bawah peta Indonesia. Dan ada dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak di jalur lalu lintas dunia, ya. Jalur lalu lintas dunia, baik jalur laut, pelayaran maupun jalur udara penerbangan, ya. Karena banyak dilalui oleh berbagai negara-negara di dunia. Itu dia tadi ringkasan materi pembelajaran tema 5A subtema 1 dari Bapak. Silahkan teman-teman membaca mandiri di rumah, menggali informasi dari buku, dari sumber internet untuk lebih memahami dan menambah wawasan teman-teman. Nanti silahkan tanyakan atau komunikasikan kepada wali kelasnya masing-masing di grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Misalnya kalian sudah membuat grup khusus siswa dengan wali kelas, silakan bisa langsung diskusi, tanyakan tentang pembelajaran ini, ya. Dan jangan lupa untuk terus berlatih di buku paketnya latihan mandiri di rumah. Sekian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.